Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengawali perenungan pekan ini dengan sebuah pertanyaan. Di manakah kita hidup? Semoga kita mendapat jawaban di balik ungkapan untayan hikmah refleksi diri. Hati adalah pusat kehendak yang membuat manusia tertawa dan menangis, gembira dan sedih, senang atau kecewa, semangat atau putus asa. Manusia senantiasa mengembara di hatinya. Lalu akal datang membantunya, maka akal harus bekerja keras untuk dapat berevolusi. Akal tak boleh tidur. Akal harus dipacu agar lebih cepat dari gerak waktu, bumi, dan cahaya. Meskipun hati adalah pusat kehendak, namun tidak selalu hati mengerti persis apa yang dikehendaki olehnya. Makanya ia hanya bisa berkiblat ke Tuhannya untuk memperoleh kejernihan dan hakikat keberadaannya. Akal hanya ikut menolong hati untuk mendapatkan kejernihan dan hakikat itu. Sungguh, akal tak akan mampu menerangkan apa-apa tentang Tuhannya. Akal hanya mengabdi kepada hati, dan hatilah yang selalu bertanya kepada Tuhannya. Karena di hadapan Tuhan, akal bisa jadi adalah kegelapan dan kebodohan. Jika akal ingin mencapai Tuhannya, maka ia harus menyesuaikan diri dengan hukum dimensi hati. Jika tidak demikian, maka akal akan menawarkan kerusakan dan keterjebakan. Dalam tataran inilah lahir tindak tipu daya, dusta, rekayasa nurani, serakah, kesewenang-wenangan, dan hal buruk lainnya yang bertentangan dengan nurani. Jika akal hanya mampu mempersembahkan benda-benda kepada hatinya, maka hati akan tercampak ke ruang hampa, dan akal sendiri justru malah menjauhkan diri, jaraknya dengan Tuhannya. Badan akan lebur ke tanah, akal akan lebur dalam ruang dan waktu, sedangkan hati akan lebur di Tuhannya. Jika akal hanya mengurusi badan, maka ia akan rakus kepada isi alam, akan membusung dengan keangkuhan, tumpul daya nalarnya sampai pada yang menyeramkan, yaitu takut terhadap kebenaran. Ia tak akan kenal ujung ruang kehidupan, kemudian akan tersentak kaget, lalu kecewa oleh segala yang dihasilkannya. Jika hati hanya berpedoman pada akal, maka ia hanya akan ketakutan oleh batas usia, takut mati, takut miskin, takut melarat, takut kehilangan kedudukan dan jabatan, serta segala gemerlapnya status dunia yang terkadang tidak dipertanggungjawabkan. Hati yang senantiasa terkendali oleh akal akan menimbulkan rasa. Adapun hati yang senantiasa menguasai akal akan mengakibatkan mati rasa. Manusia hidup di hatinya, manusia bermukim di hatinya. Hati adalah sebuah jalan panjang. Lalu akal menelusuri relung gelap dan terangnya, menata kepuasannya, menggapai kesejahteraannya, meraih kebahagiaannya. Hati dan akal secara bersama menempuh proses perjalanan kehidupan dari Allah menuju Allah. Semoga kita bisa tulus menjadikan akal sebagai sarana fikir dan berfikir, sedangkan hati sebagai sarana zikir dan berzikir. Legakan pikiranmu, lapangkan zikirmu. Sungguh, hidup itu di hati.